untuk bisa menjadi atlet yang bisa masuk ke jenjang amatir atau profesional itu memang di dunia olahraga ada tahapannya. Nggak boleh lewat Mahkamah Konstitusi. Dibantu paman segala macam, AA, teteh, tekeng. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Damang, Kang Oji. Alhamdulillah kumakang sawang Sunda Kang. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan hari ini apa saja Kang? Kegiatan selain di kampus ya, karena ada tugas khusus saya. Ya. Kalau di kampus jadi salah satu wakilnya Pak Rektor. Ya. Nah setelah itu biasanya saya di sekitaran Badaduhur ya. Bergeser ke KONI. Oke. Nah kalau di KONI itu hingga larut malam malah gitu kan. Apalagi bulan-bulan ini, Kang Oji. Karena bulan-bulan ini seperti yang Kang Oji tadi sampaikan, Jawa Barat beserta provinsi lain, ya, ada 38 provinsi di Indonesia, termasuk 38 provinsi tersebut akan menjadi peserta Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Nah Kang, Bud Event 4 tahunan, 2016 ketika jadi tuan rumah kita jadi juara umum, kemudian 2021 di Papua juga kita jadi umum. Nah, apa sih target Kang untuk kontingen Jawa Barat di edisi ke-21 ini? Di PON ke-21 ini Jawa Barat bismillah memiliki target yang sangat istimewa menurut saya, yakni hat-trick dalam perhelatan PON ke-21 di Aceh dan Sumut itu. Ini tidak hanya harapan KONI Jawa Barat saya kira, tapi ini juga merupakan harapan seluruh rakyat Jawa Barat, harapan Gubernur Jawa Barat, harapan DPRD Jawa Barat. Terlebih adalah harapan seluruh anggota KONI Jawa Barat, yakni para ketua dan pengurus cabang olahraga, para ketua dan pengurus KONI Kabupaten Kota, dan ketua dan pengurus badan fungsional. Ketiga institusi ini adalah anggota KONI. Ya ini akhirnya adalah harapan kita semua, Jawa Barat bisa hat-trick di PON ke-21. Ya kan. Itu kan tidak target itu kan tidak sekonyong-konyong Kang ya. Betul. Pasti ada parameternya. Pasti ada penilaiannya khusus ketika KONI Jawa Barat dan rendengannya itu memutuskan target yang dibidik adalah hat-trick juara atau juara untuk 3 kali berturut-turut. Pertanyaan yang agak menggelitik Kang. Seoptimis apakah KONI Jawa Barat untuk bisa mewujudkan target tersebut Kang? Insya Allah kami sangat optimis sekali ya. Ini bisa dilihat dari beberapa raihan berturut-turut di 2 kali PON yang tadi Kang Oji sampaikan. Waktu tahun 2016, alhamdulillah Jawa Barat itu meraih peringkat pertama dengan raihan 217 emas. Artinya itu 28,7% raihan emas pada saat kita menjadi tuan rumah. Dengan jumlah nomor pertandingan 756 nomor pertandingan pada saat itu. Lalu kemudian di Papua, alhamdulillah juga kita masih dilindungi Allah. Kita menjadi juara umum walaupun tempatnya begitu sangat jauh. Di tanah Cendrawasih itu kita meraih 133 emas. Ada penurunan mungkin ya? Ada penurunan. 19,53%. Penurunan itu wajar terjadi karena nomor pertandingan pada saat di Papua di bawah nomor pertandingan yang diselenggarakan di Jawa Barat. 681 nomor pertandingan. Waktu kita tuan rumah 756 nomor pertandingan. Nah maka itu ini merupakan landasan logis atau real daripada parameter raihan prestasi di 2 kali PON berturut-turut.
Sehingga ini memacu kita sekalian. Walaupun selesai PON Papua, ada sekitar 30% atlet-atlet unggulan kita yang memasuki masa peak performance atau dia tidak bisa melanjutkan lagi karena faktor usia, faktor kemampuan dan lain sebagainya. Terutama faktor usia, karena kan nomor-nomor pertandingan di cabang olahraga itu juga hampir banyak dibatasi oleh usia. Ya, kecuali hanya sedikit cabur tertentu yang tidak ada pembatasan usia. Contoh di catur, di bridge, ya, di biliar, di terjun payung misalnya, itu tidak. Dan itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar menggunakan parameter usia. Nah, yang 30% kekurangan atlet kita pasca PON Papua ke PON ke-20 itu sesuai dengan perjalanan prestasi atlet-atlet Jawa Barat itu alhamdulillah menjerang pelaksanaan Platda PON ke-21 yang telah digelar tepatnya pada tanggal 11 Januari tahun 2024 pada saat itu diresmikan oleh Pak Gubernur. Angka itu sudah tertutup. Ya, angka itu sudah tertutup. Kita alhamdulillah memiliki level pelapis ya, yang siap. Alat ukur daripada kesiapan atlet-atlet debutan itu untuk bisa melapis atau mengganti para seniornya pasca PON Papua dilihat dari mana? Dilihat dari penyelenggaraan babak kualifikasi PON ke-21 ini. Mereka rata-rata nampak sudah siap menggantikan senior-seniornya. Ini yang 30% ya, yang 30%. Dan kita dengan alat ukur tersebut ya merasa regreg lah kalau orang Bandung bilangnya, merasa regreg, merasa puas, dan bismillah lewat parameter yang telah ditetapkan oleh tim Binpres KONI Jawa Barat, ya bismillah insya Allah Jabar Hat-Trick itu bisa mewujud ya Kang Oji. Insya Allah. Nah Kang, tadi kan hat-trick, target hat-trick juara, kemudian tadi ada 30% yang harus kemudian diformulasikan lagi sehingga kekuatan kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih persiapan setelah tadi gitu pasca PON Papua 2021 itu kan hanya 3 tahun gitu ya untuk menghadapi ke PON yang ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh ini. Nah, dari KONI kemudian dari Pengda cabang olahraga ini persiapannya seperti apa sih Kang sehingga bisa sekarang lolos BK kemudian sekarang ada lagi Pelatda gitu. Nah sebenarnya strategi dan persiapannya seperti apa sih Kang? Jadi kalau secara timeline ini di hadapan saya ada data dari Binpres dari Prof Jun dan tim. Masa-masa persiapan itu yang akan kita lakukan hingga bulan September tahun 2024 ini. Yang pertama antara Januari dan Maret 2024 itu kami sebut sebagai pengokohan biometrik ya. Itu aktivitasnya adalah sentralisasi yang pertama, kemudian yang kedua pengokohan kondisi fisik dan teknik. Yang ketiga, tes fisik dan kesehatan kami sudah lakukan. Tes fisik dan kesehatan kami kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Indonesia atau FKUPI dan FPOK UPI-nya. Lalu dengan Rumah Sakit Universitas Pasundan. Lalu kemudian itu tes fisik dan kesehatan. Dan yang keempat, seleksi tim inti. Jadi untuk tim inti itu kita adakan seleksi. Itu kita lakukan di bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya tahun ini. Itu kita sebut sebagai pengokohan biometrik. Lalu April sampai dengan Juni 2024 penguatan keterampilan dan performa. Nah, ini aktivitasnya adalah sentralisasi Platda itu sendiri. Yang kedua penetapan taktik dan strategi. Penetapan taktik dan strategi ini sudah dimiliki oleh para kepala pelatih dan timnya di setiap cabur, di 85 cabur ini. Dan di podcast ini tentu tidak akan kami buka karena ini rahasia. dapur very, very top secret lah gitu. Kemudian yang ketiga karakter building, ini sudah kami lakukan. Kerjasama antara KONI Jawa Barat dengan Rindam 3 Siliwangi diadakan di Batalion Dodik Bela Negara.
Alhamdulillah waktu itu karena jumlahnya ada 1.200-an, kita adakan 3 gelombang karakter building ini. Dengan hasil yang cukup signifikan, semua atlet dan pelatih merasa terbantu oleh karakter building ini. Karena di dalam karakter building juga kita adakan evaluasi psikologi, ya, tes psikologi dan lain sebagainya. Yang kelima, penggunaan perlengkapan pertandingan. Nah, penggunaan perlengkapan pertandingan yang pertama, kita memaksimalkan memanfaatkan alat-alat pertandingan, ya, perlengkapan bekas PON 21. Karena ini dalam amatan kami dan perhitungan kami masih banyak alat yang masih bisa digunakan. Tentunya ditambah dengan alat-alat baru berdasarkan dana hibah yang dimiliki oleh KONI Jabar dari Dispora Jabar. Nah, kemudian bulan Juli sampai dengan Agustus 2024 ini sudah mendekati waktunya, yakni pengokohan Jabar Hat-Trick juara kahiji gitu kan. Nah, ini kegiatannya sentralisasi tes fisik dan kesehatan, lalu kemudian penguatan kebersamaan tim. Ini poin yang ketiga sangat penting. Saya kira di era yang perlu melakukan kolaborasi, ya, antar unsur apapun, saya kira kalau istilah saya, tukang nyuci pakaian atau jersinya atlet sendiri itu punya peran yang sangat yang sangat signifikan menurut saya terhadap yang disebut dengan kebersamaan tim. Bayangkan kalau unsur yang berpengaruh langsung, yang saya maksudkan misalnya tim pelatih, para coach itu, lalu kemudian atletnya, ketua cabur dan seluruh pengurus caburnya, nah, itu kita harus lakukan penguatan di antara bulan Juli dan Agustus. Karena tanpa penguatan kebersamaan tim, ya apa yang sudah kita lakukan dari sejak bulan Januari ini akan sia-sia di saat itu. Lalu yang keempat, pengokohan mental Jabar juara. Ini pengokohan mental Jabar juara ini senantiasa kita lakukan, ya. Karena persoalannya adalah seputar mentalitas atau mentalitas, ya. Maka kami juga memperkuat elemen tertentu yang ada di KONI Jawa Barat yang membidangi hal ini. Yang saya maksudkan misalnya bidang psikologi. Kebetulan kabid psikologinya Profesor Dr. Yusuf, ya. Beliau adalah dosen psikologi olahraga, guru besar psikologi olahraga dari FPOK UPI. Dan anggotanya adalah ahli-ahli, ya, para psikolog yang memang sering berkecimpung di dunia psikologi olahraga. Ini kita tidak main-main seperti ini. Karena Kang Oji, di KONI Jawa Barat ini alhamdulillah di periode sekarang bidang-bidangnya, kabid-kabidnya banyak diisi oleh ahli-ahli gitu. Kalau istilah expert, bahasa Belandanya zaken lah gitu, ya. Jadi ini kepengurusannya banyak yang ahli-ahli proper, ya. Lalu penguatan manajemen pencapaian target. Nah, penguatan manajemen ini saya mulai bahkan dari istilahnya hal-hal yang kecil yang harus kita lakukan secara manajerial di internal KONI Jawa Barat, di internal Satlak, ya, secara ad hoc, secara khusus, lalu KONI Jawa Baratnya itu sendiri, lalu KONI dengan para ketua cabur, KONI dengan para ketua KONI kabupaten kota, ini senantiasa kita lakukan lewat komunikasi, organisasi yang kita lakukan. Ini semata-mata untuk terciptanya penguatan manajemen pencapaian target. Jadi bahwa capaian target itu nanti tidak semata-mata ada di pundak seorang ketua KONI, tidak semata-mata ada di pundak seorang koordinator Satlak beserta seluruh pengurusnya, tapi ini adalah capaian target ini harus merupakan hirauan bersama kalau istilah saya. Bahkan tukang nyuci pun harus istilah saya tukang nyuci, tukang sapu pun, pesuruh pun di KONI dia punya peran yang Messer pun sama, Messer punya peran yang sama dengan ketua KONI Jawa Barat. Paling tidak atensi, ya, perhatian. Kan istilah nama itu bisa mantuan kupisi katuku doa gitu. Iya, betul. Ya sami wae, sadayana ge punya peran yang sama. Demikian. Nah, yang terakhir bulan Agustus September itu pelaksanaan PON ke-21. Ini sudah mulai ada pergeseran kontingen dari Bandung menuju Aceh dan Sumut.
Lalu pemenuhan fasilitas kontingen. Pemenuhan fasilitas kontingen ini jauh-jauh hari kita sudah memperhatikan hal itu. Ya. Sebahagian besar hotel-hotel yang akan kita gunakan itu sudah kami lakukan pembayaran uang muka ya. Kita booking maksud saya. Bukan lebih banyak di Sumatera Utara atau di Aceh itu nanti? Seimbang. Dua-duanya 50-50 lah, 50% 50%. Nah, kemudian yang terakhir adalah strategi pemenangan. Ya, strategi pemenangan ini tentunya bagian akhir yang paling sangat ditunggu ya. Dan kami strategi pemenangan ini adalah titik kulminasi dari perjalanan hingga dari mulai bulan Januari paling tidak. Kalau dalam kurun waktu 2024. Sekalipun itu secara umum sebelum Januari 2024 sendiri kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar kita, baik lahir maupun batin ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet PON pada saat itu. Nah, Januari 2024 hingga September itu kita memaksimalkan langkah-langkah kita. Jadi saya ulangi lagi tadi, mulai dari pengokohan biometrik, penguatan keterampilan dan performa, lalu pengokohan jabar hat-trick, dan yang terakhir pelaksanaan PON-nya itu sendiri. Bisa dibocorkan sedikit nggak Kang mengenai strategi pemenangan itu apa sih? Karena kan tadi masih kayaknya ada yang belum di kan itu. Jadi gini aja, kata Sun Tzu ya, kalau ada 100 pertandingan maka kita harus melakukan 100 latihan agar hasilnya nanti akan ada 100 kemenangan gitu kan. Nah ini banyak quote yang bisa dipotong ini dari apa yang disampaikan Kang Budi ini. Ya gitu. Jadi itu yang salah satunya. Dan banyak lagi lah. Satu di antaranya beberapa cabur unggulan berdasarkan MOU antara pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah Gyeosangbuk-do di Korea Selatan. Kita melakukan pendampingan pelatih dari Korea Selatan. Berapa orang tuh Kang yang? Beberapa cabur ya. Itu ada di cabur panahan, lalu kemudian gulat, tinju, judo, taekwondo, lalu kemudian panjat tebing, tebing, dan menembak ya, beberapa cabur tertentu. Nah, ini bagian dari strategi tersebut. Lalu kemudian di antara bulan Juni dan Juli kita pun melakukan tryout ke luar negeri, yang mayoritas ke Korea Selatan itu tadi, dan ke Jepang, juga di negara-negara kawasan ASEAN. Contoh hoki outdoor itu akan melakukan tryout di Malaysia, ya. Itu yang dekat itu. Ada yang akan di Thailand, ya. Ada yang di Korea Selatan, di Jepang, dan bahkan ada yang di Australia. Dan untuk diketahui, karena bulan Juli juga ada perhelatan Olimpiade di Prancis. Ya. Paris. Beberapa atlet unggulan kita juga ada yang masuk seleksi atlet Olimpiade ya. Di cabang menembak ya, lalu BMX sepeda, lalu angkat besi atau angkat berat itu ikut Olimpiade. Kan kalau tadi mendengar pemaparan Kang Budian itu sangat jelas gitu, STEMDES gitu dari perjalanan bagaimana dari mulai A sampai Z-nya begitu. Nah, dari melihat persiapan tersebut, tadi kan disebutkan 2016 itu kan 217, kemudian kemarin di Papua itu kan 130. Nah kira-kira untuk mengejar target hat-trick Jabar KHJ ini, targetnya berapa emas Kang yang akan dibidik itu? Target kita, karena ada penambahan 361 nomor dari 681 waktu di Papua, sehingga ada 1042 nomor pertandingan. 1042, ya. Okay. Nah dari situ kita menargetkan target yang cukup terukur untuk bisa mendapatkan peluang di kisaran 230 emas. 230 ya, 30 emas. Di kelompok cabur terukur, bela diri, permainan, akurasi, dan penilaian. Kita itu yang lolos itu berapa Kang atlet yang lolos ke PON nanti itu? Alhamdulillah semua atlet Jawa Barat lolos ke. Ya mungkin hanya 0, sekian persen yang tidak lolos. Contoh
eh, futsal putra kalau nggak salah. Nggak lolos itu. Futsal putra nggak lolos. Futsal putri Jawa Barat tuh paling diperhitungkan. Iya. Apa namanya kemampuannya. Jadi total cabur yang nanti diberangkatkan berapa cabang olahraga, Kang? Sekitar 85 ya. 85. 85 Nah, dari cabang. 85 Dan ini turunannya ya 85 itu. Contoh di Federasi Aerosport. betul. Nah, itu kan di dalamnya tuh ada terjun payung, ada aeromodeling, ada gantole, macam-macam. Kira-kira dari 85 ini yang menjadi andalan nih untuk sebagai cabur pendulang emas ini cabur apa? Hampir di semua ya. Hampir di semua. Oh, Hampir di semua apa? Cabang olahraga kita memiliki andalan. Ya, secara khusus misalnya memang ada yang lebih mayoritas di situ, yakni di bela diri. Semua bela diri Ya, mungkin ya. Atlet Jawa Barat, Ya. Jawara Hungkul. Gitu kira-kira. Jadi silat mungkin ya, taekwondo. Silat, taekwondo, judo, gulat, karate, Hmm. itu cabur-cabur unggulan kita. Tinju, Tinju. sambo. Sambo. Sambo juga jadi. Bukan Sambo itu ini para pemirsa ya, kalau mungkin tidak tahu, sambo itu cabang olahraga baru turunan dari judo dan gulat. Oh, judo dan gulat hampir sama mirip itu ya. Itu sudah dipertandingkan di tingkat SEA Games atau Sudah. di Olimpik juga sudah mungkin ya. Oke, siap. Oke, Kang. Menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Kang Budiana. Ini emang kalau ngobrol sama Kang Budi ini tidak akan akan betah lah, pasti akan banyak informasi yang akan bisa kita gali. Nah, silakan Kang diminum, Kang. Yang ingin saya gali lagi adalah tentang provinsi yang menjadi rival abadi nih. Rival abadi dari Jawa Barat ini kan karena saya tahu lah bahwa bagaimana dari perjalanan PON itu kan banyak provinsi yang menjadi rival abadi dari Jawa Barat. Ini kira-kira provinsi mana saja Kang yang menjadi rival abadi? Kita ini DKI dan Jawa Timur. DKI dan Jawa Timur. Ini sudah 2 kali PON, 3 besar ada di 3 provinsi ini gitu. Nah, tapi bagaimana? Alhamdulillah Jawa Barat nomor 1. Gitu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana Kang untuk mengantisipasi? Mungkin kan mereka juga kan mempunyai misi untuk mematahkan dominasi Jawa Barat di 2 edisi PON. Ya, pasti seperti itu di 2 PON sebelumnya. Ini antisipasi itu seperti apa Kang? Menghadapi strategi dari DKI sama Jawa Timur. Ya, yang tadi kata Sun Tzu tadi, kalau ada 100 atau 1000 pertandingan ya kita harus 100 atau 1000 latihan. Agar ada 100 atau 1000 kemenangan. Gitu. Ya, gitu. Pokoknya kita full power melakukan Platda hari ini. Maka itu struktur daripada pelaksanaan Platdanya sendiri kita kita buat sedemikian rupa, ada fungsi pengawasan, makan minumnya diperhatikan ya bagi atlet, tempatnya dikontrol terus. Saya kadang-kadang secara pribadi melakukan kunjungan-kunjungan dadakan ke tempat-tempat Platda itu. Lalu kemudian evaluasi terhadap caburnya itu sendiri secara umum itu dilakukan oleh Satlat. Evaluasi terhadap kemampuan para pelatihnya itu tak kalah pentingnya. Betul. Kita lakukan. Evaluasi terhadap kesehatan atlet, kemampuan atlet, atlet, kesehatan atlet, sampai bahkan persoalan-persoalan jika ada atlet yang memiliki persoalan-persoalan personal, kita juga fasilitasi ada bidang psikologi di situ. Betul. Untuk mengetahui kenapa atlet ini misalnya saat ini saja sudah mengalami grogi kalau dalam bertanding. Kita kaji dari mulai sekarang. Itu semata-mata untuk itu tadi. Kang, ini saya ingin nanya mengenai bagaimana cara dari KONI Jabar sini untuk memagari gitu potensi-potensi atlet supaya tidak nyebrang. Nomor 1 kesejahteraan atletnya itu sendiri.
Lalu perhatian-perhatian kita lain terhadap atlet dan pelatih itu selalu kita lakukan. Makanya saya secara terbuka melalui medsosnya KONI Jawa Barat ketika 11 Januari dimulai pelaksanaan Platda. Saya sampaikan, saya umumkan ada nomor handphone khusus di mana atlet dan pelatih dan cabur bisa berhubungan langsung dengan saya. Saya ingin mengejar aspek keterbukaan di antara kami dengan atlet dan pelatih semata-mata untuk bisa terjadi komunikasi. Tapi sekalipun demikian, Kang Oji ya dan para pemirsa, saya sampaikan bahwa di KONI Jawa Barat ini, kalau menurut saya ada iklim yang cukup sangat komunikatif ya, sehingga terjadi kondusivitas yang sering dilakukan oleh teman-teman Binpres terhadap cabur beserta atlet dan pelatihnya. Itu menjadi sangat penting karena jika ada apapun persoalan, kami KONI Jabar melalui Binpres KONI Jabar secara cepat bisa mengetahui, dan jika itu adalah persoalan secara cepat juga bisa diselesaikan. Jadi kayak terakhir atlet bisbol kita di tempat Platdanya di lapangan bisbol Arsamani. Itu rumputnya belum diberesin. Ya, salah satu atletnya ada yang melaporkan pada saya. Hari itu juga langsung diadakan komunikasi dengan bidang Sarpras Dispora Jabar, karena lapangannya milik Dispora Jabar. Dan alhamdulillah Pak Kadispora Jabar, Pak Asep Sukmana memiliki perhatian yang luar biasa. Langsung rumput itu dirapikan. Contoh hal seperti itu. Kang, kalau berbicara PON kemudian prestasi itu kan biasanya ujung-ujungnya adalah bonus nih Kang. Nah, kira-kira nih apakah KONI Jabar sudah menyiapkan bonus nih untuk memotivasi para atlet dan kontingen Jawa Barat? Gara-gara yang terviralkan ya. Kadang-kadang ada atlet juga ngomong ke saya, Pak Ketua pinjem dong 100. Yang diviralkannya pinjem 100 itu. Iya. Nah, Kang Oji ya dan para pemirsa, bonus itu sudah mulai wilayah kepala daerah. Karena bonus itu akan diberikan oleh kepala daerah, oleh Pak Gubernur atas persetujuan Dewan melalui mekanisme APBD Jawa Barat. Itu nanti akan disampaikan langsung melalui Dispora Jabar kepada para atlet yang nanti sepulangnya dari perhelatan PON di Aceh dan Sumut. Ya, pentingnya mah bonus pasti ada. Jawa Barat, alhamdulillah 2 kali PON yang lalu itu termasuk provinsi yang selalu tepat waktu memberikan bonus kepada atlet-atlet PON-nya. Apresiasi ya. Bahkan bukan atlet PON saja ya, atlet SEA Games, Asian Games nanti yang setelah Olimpiade juga pemerintah Jabar melalui Dispora Jabar selalu memperhatikan bonus tersebut. Nah, biasanya kan bonus ini salah satu yang menjadi motivasi tersendiri betul. Bagi para atlet dan kontingen, baik itu pelatih dan usul lainnya, supaya bisa memberikan yang terbaik untuk nama Jawa Barat di tingkat event nasional. Nah Kang, sebelum nanti ada pertanyaan dari netizen ya, ini pertanyaan terakhir lah, bukan pertanyaan mungkin ya. Mungkin apa pesan Akang gitu sebagai Ketua KONI Jawa Barat yang memiliki target besar untuk pelaksanaan PON ini kepada masyarakat? Apa pesan dan pertama saya terima kasih kepada Ayo Bandung yang telah memfasilitasi kami di podcast Ayo Talk ini. Podcast Ayo Talk ini, sehingga kami pun ingin menyampaikan melalui podcast Ayo Talk ini kepada para netizen, para pemirsa, khususnya warga Jawa Barat. Harapan kami mohon doa dan restunya. Sekarang kami sedang melakukan pemusatan latihan daerah untuk persiapan PON ke-21 di Aceh dan Sumut, sehingga pada waktunya nanti bulan September 2024 ini kami mohon juga doa restunya agar Jabar bisa mewujudkan, kita semua bisa mewujudkan hat-trick. Kontingen Jabar akan mewujudkan hat-trick di PON ke-21 Aceh dan Sumut ini. Nah itu pesan yang saya kira harus menjadi sebuah motivasi kepada kita semua sebagai warga Jawa Barat untuk memberikan dukungan penuh kepada
KONI Jawa Barat dan tentu juga kepada duta-duta olahraga para atlet Jawa Barat. Siap. Nah ini Kang, mohon waktunya sebentar, ada pertanyaan dari netizen yang akan diwakil oleh rekan saya, Neng Repani, mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, meniru was. Rewasnya mau Bandung. Mau Bandung, aduh. Iya, ini ada 3 pertanyaan nih dari netizen. Katanya, Pak, kan ketua KONI harus bugar biar memotivasi. Aduh, rada pacaletnya. Rada iya teh deg-degan. Pak, kan ketua KONI harus bugar biar memotivasi atlet. Kalau Bapak seminggu olahraga berapa kali? Saya seminggu, aduh, sebenarnya banyak keganggu waktunya. Oh gitu. Karena kan maksud saya begini, contoh kalau pulang ke rumahnya larut malam, kan itu biasanya selesai bersih-bersih kan nggak langsung tidur tuh. Baca dulu apa? Ya baca lalu lihat YouTube segala macam, baru bisa tidur katakanlah pukul 12, pukul 1 malam. Sudah, kalau sekitar pukul sekian ya saya nggak mungkin besok paginya bisa berolahraga karena badan pasti terganggu. Sehingga dalam seminggu tuh hanya 2 kali paling saya bisa berolahraga. Tadi pagi harusnya saya olahraga. Yang pertama hujan, yang kedua ada meeting pagi-pagi. Ada gagal lagi. Tapi ya tetap harus diusahakan. Kalau istilah orang Jepang itu bergerak ya. Jadi kan sekarang nih masuk ke kantornya Ayo Bandung, banyak tangga tuh. Kita manfaatkan untuk olahraga juga, itu untuk bergerak gitu ya. Makan kalori. Ya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Pak, kan Jabar juara umum di PON terakhir. Ya. Nah, kalau Bapak pernah jadi juara apa? Saya juara apa ya? Juara kehidupan aja lah. Gitu. Juara kehidupan aja. Oh iya. Masih ada? Ada yang ketiga kalau nggak salah. Yang ketiga. Iya. Di Jawa Barat punya banyak kemampuan untuk jadi atlet tapi nggak punya kesempatan. Itu gimana nih Pak caranya? Nah, perkara kesempatan untuk bisa menjadi atlet yang bisa masuk ke jenjang amatir atau profesional itu memang di dunia olahraga ada tahapannya. Nggak boleh lewat Mahkamah Konstitusi. Dibantu paman segala macam. AA, teteh. Kayaknya di dunia olahraga mah harus, karena olahraga itu kemampuan fisik tuh nomor 1 ya, teknik, skill ya. Maka tidak boleh ada nepotisme di olahraga gitu kan. Jadi maksudnya tetap harus melalui jenjang yang memang di cabang olahraga itu sudah ditetapkan. Misalnya ada seleksi atlet. Nah, seleksi itu macam-macam. Nanti sekalipun sudah katakanlah sudah aktif ya menjadi seorang atlet. Nah, untuk masuk ke pertandingan tertentu, single atau multi event tertentu, biasanya diadakan seleksi lagi. Ada namanya kalau tingkat provinsi atau ya tingkat daerah ada selekda. Nah, untuk pertandingan tingkat nasional ada seleknas. Ya. Termasuk untuk mengikuti multi event atau single event internasional ada seleknas juga untuk ikut ke kejuaraan di tingkat internasional seperti itu. Kalau menurut Bapak saya bisa jadi atlet nggak? Bisa, kayaknya atlet masak memasak. Oh betul. Iya. Ya udah cukup sekian dan terima kasih Pak. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan saya juga grogi Repani. Nah itulah sekali lagi hatur nuhun Kang Budiana atas waktunya membedah persiapan kontingen Jawa Barat. Ya. Kami dari Ayo Media sangat mensupport besar kepada KONI KONI Jawa Barat untuk bisa meraih prestasi dan tentunya cita-cita target hat-trick Jabar kayak gitu bisa tercapai. Amin. Sekali lagi hatur nuhun Kang. Sami-sami.